Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kita di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 221. Kita masih akan melanjutkan kajian kita terkait dengan konsep takdir yang kontroversial dan misterius itu. Sehingga kita akan terus melakukan kajiannya sampai benar-benar clear. Karena ini adalah satu konsep yang sangat mendasar di dalam agama ini. Sehingga dimasukkan ke dalam kelompok rukun iman. Iman kepada takdir. Proses keimanan harus dilakukan dengan cara klarifikasi, pemahaman-pemahaman, pendalaman, adu argumentasi, dan seterusnya, supaya kita mendapatkan keyakinan. Nah, keyakinan itulah yang menjadi pegangan keimanan kita. Sahabat sekalian, hari ini kita akan progres lagi untuk membahas sebuah pertanyaan dari kawan kita di dalam forum, yaitu terkait dengan peran doa. Seberapa besar peran doa untuk bisa mengubah takdir? Dan doa yang seperti apa yang bisa mengubah takdir itu. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan ke kawan-kawan, permohonan maaf, beberapa waktu yang terakhir ini program kita tersendat, tidak bisa setiap saat seperti waktu yang biasanya kita mengupload program-program, yaitu program Islam Futuristik, Cangkir Tasawuf, dan Perspektif. Beberapa waktu terakhir ini mengalami gangguan dan mungkin akan beberapa waktu ke depan dikarenakan berbagai kesibukan yang sedang saya jalankan pada waktu atau pada akhir-akhir ini. Khususnya adalah sedang menyiapkan buku. Saya sedang menulis buku tafsir 30 juz insya Allah dan akan terbit setiap juz. Juz pertamanya mudah-mudahan bisa terbit awal tahun 2024. Karena itu saya sekarang sedang konsentrasi untuk itu. Oke sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Hari ini kita akan fokus kepada satu step lagi, peran doa terhadap takdir yang terus berubah seiring proses, seiring ruang dan waktu yang berjalan dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu marilah kita simpulkan poin-poin yang sudah kita bahas. Yang pertama, bahwa takdir itu terus berubah seiring dengan proses, seiring dengan ruang. Di mana ruang itu dan kapan waktunya terjadi, maka takdir akan terus berubah. Dari takdir 1 ke takdir 2, takdir 3, dan seterusnya. Dari takdir kemarin ke takdir sekarang, ke takdir besok, dan seterusnya. Itu adalah kesimpulan yang pertama terkait dengan takdir. Bahwa takdir itu adalah ketetapan Allah yang akan terus berubah. Ada dua variabel yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai qadar, ketetapan awal atau takdir yang sebelumnya, yang kemudian dikenai qada, yaitu ketetapan yang berjalan seiring proses sehingga berubah menjadi takdir yang berikutnya. Qadar 1 ditambah qada berubah menjadi qadar 2 atau takdir 2. Takdir 2 ditambah qada akan jadi takdir 3 dan seterusnya. Poin yang ketiga, semua proses keluarnya takdir atau dihasilkannya takdir itu bergantung pada sebuah mekanisme yang ada di dalam sistem sunatullah atau hukum alam. Di sana ada sistemnya, bekerja mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu mekanisme keseimbangan,
mekanisme aksi reaksi, dan mekanisme sebab akibat. Nah, takdir itu akan berjalan, berubah terus-menerus mengikuti sistem itu. Tidak akan pernah keluar dari sistem itu. Karena memang Allah yang menetapkan bahwa seluruh peristiwa ini berada di dalam sunatullah. Tidak ada yang keluar dari sunatullah itu. Poin yang keempat, sistem yang sedang berjalan itu, ya, proses yang sedang berjalan di dalam sistem itu bisa diintervensi oleh kehendak. Kehendaknya manusia dan kehendaknya Allah yang sudah kita bahas. Free will adalah kehendak Allah yang tidak ada batasnya. Free choice adalah kehendak manusia di dalam koridor yang serba terbatas. Allah memberikan kehendaknya, sebagian kehendaknya kepada manusia untuk mengintervensi sistem takdir itu. Di mana sistem takdir itu kita sudah membahas berada di dalam kitab yang nyata yang disebut sebagai Lauh Mahfudz. Di sana bekerja sistemnya secara algoritmik dalam mekanisme sunatullah, yaitu sebab akibat, aksi reaksi, dan keseimbangan. Ya, kita sudah membahas tentang itu. Silahkan dilihat di episode yang lalu. Poin pentingnya adalah manusia bisa mengintervensi dengan kehendaknya. Kehendak bebas tetapi terbatas. Nah, ketika manusia mengintervensi sistem itu, maka akan muncullah proses untuk mengeluarkan takdir. Nah, takdir yang terjadi itu bisa saja sesuai dengan harapan manusia, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencana dan usahanya, atau juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahkan ketika kita sudah menggunakan sepenuh usaha, sepenuh tenaga, modal, dan apa saja yang kita miliki untuk mencapai takdir itu, hasil takdirnya tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kenapa? Karena ini dipengaruhi oleh variabel yang sangat banyak. Kita sudah membahas di episode minggu lalu atau di episode yang sebelumnya. Para ilmuwan, baik mulai dari Newton, Einstein, sampai kepada pakar-pakar kuantum seperti Schrödinger dan sebagainya, telah melakukan upaya untuk memprediksi peristiwa atau memprediksi takdir. Di mana puncaknya Stephen Hawking merumuskan sebuah formula yang disebut sebagai grand formula. Itulah formula atau rumus yang jika variabel-variabel takdir, variabel-variabel peristiwa bisa dimasukkan ke dalam formula itu, maka kita akan bisa memprediksi masa depan. Memprediksi nasib seseorang. Memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan kita. Itu kalau semua variabel bisa dimasukkan ke dalam grand formula itu. Tapi pada kenyataannya variabelnya terlalu banyak. Bukan cuma puluhan atau ratusan ribuan, bahkan bisa jutaan variabel yang mempengaruhi sebuah peristiwa itu terjadi. Seperti kita contohkan sederhana di episode yang lalu. Seseorang yang naik kendaraan, katakanlah dari Surabaya, mau ke kota Jakarta. Kalau secara sederhana kita bisa cuma memasukkan dua variabel saja, yaitu jarak Surabaya-Jakarta dan kecepatan rata-rata kendaraan itu. Maka kita bisa menghitung, memprediksi kapan kendaraan itu sampai di Jakarta. Tetapi pada kenyataannya tidak seideal itu. Dikarenakan bisa saja terjadi di perjalanan itu banyak kendala. Mungkin bannya meletus, mungkin terjadi kecelakaan, bisa terjadi kemacetan, terjadi gempa, terjadi segala macam yang variabelnya itu tidak berhingga, sehingga ini akan mempengaruhi takdir berikutnya yang terjadi dan tidak sepenuhnya berada di dalam kekuasaan kita untuk menjadikan variabel itu menghasilkan takdir yang kita kehendaki. Oke, sahabat sekalian, kita sudah membahas terkait dengan semua itu. Silahkan detail-detailnya dilihat di episode-episode yang lalu. Lantas di dalam forum kita muncul pertanyaan,
apakah takdir itu bisa diubah dengan doa? Doa yang seperti apa yang bisa mengubah takdir itu? Nah, poin penting dari semua yang tadi kita bahas itu, variabel-variabel untuk terjadinya sebuah takdir, digambarkan oleh Al-Quran di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Bahwa seluruh proses itu dipengaruhi oleh intervensi usaha manusia, tetapi hasil akhirnya yang menetapkan adalah Allah yang maha berkuasa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka melakukan perubahan terhadap keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi poin pentingnya adalah manusia harus berusaha untuk mengubah takdirnya hari ini. Tetapi keputusannya Allah yang akan menetapkan takdir apa yang pantas buat orang yang sedang berusaha untuk mencapai takdir yang diinginkannya itu. Jadi manusia berusaha, Allah yang menentukan. Di sini kita melihat bahwa manusia diwajibkan berusaha tapi dalam keterbatasan. Tidak bisa menentukan apa hasil akhirnya meskipun dia bisa menuju, memperjuangkan, mengarah kepada hasil akhir yang diinginkan. Tetapi dikarenakan begitu banyaknya variabel takdir itu dan Allah yang maha pemurah, maha mengetahui, maha bijaksana, maha adil, maha segala-galanya, dialah yang akan menentukan dan menetapkan pantasnya adalah takdir ini. Maka di ayat yang berbeda Allah mengatakan bahwa Allah memiliki kekuasaan untuk menetapkan atau menghapuskan. Ini tentu saja sangat menarik karena banyak di luar perkiraan dari kawan-kawan yang mencoba memahami konsep takdir itu secara linier, secara saintifik dan secara logika kemanusiaan. Yang mengatakan bahwa tidak mungkin Allah itu menghapuskan. Kalau Allah menghapuskan takdir, berarti Allah itu tidak maha tahu. Kenapa kok pakai menghapuskan segala? Oke, kita baca dulu ayatnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa saja yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab atau Lauh Mahfuz. Nah, berdasar ayat ini kemudian ada yang menyimpulkan, berarti Allah itu tidak maha tahu dong, karena kemudian mendeklarasikan untuk menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Mestinya tidak perlu menghapus kalau Allah itu maha tahu. Nah, dia lupa kawan kita ini bahwa Allah itu maha berkehendak. Terserah Allah mau menghapus, mau menetapkan dan seterusnya. Bahkan kejadian apapun itu sesungguhnya berada di dalam kebesaran Allah, diliputi oleh Allah, diliputi oleh pengetahuannya, bahkan diliputi oleh kekuasaannya. Tidak ada yang salah dengan Allah mau menghapus, mau menetapkan. Dia menghendaki apa saja, itu bisa terjadi. Allah itu meliputi segala kontradiktif. Tidak ada salah dan benar di dalam Allah. Yang terjadi adalah apa yang dikehendaki, mau arah sana, atau takdir itu, atau takdir yang lain, atau apapun, prosesnya seperti apapun, itu terserah kepada Allah. Semuanya atas kehendaknya. Kalau Allah menghendaki, terjadilah dia. Jadi sebuah kesalahan besar secara filosofis, ketika kita mengatakan kalau Allah menghapus, berarti Allah tidak tahu. Loh, Allah tahu apa yang akan terjadi termasuk yang akan dihapus itu. Tetapi Allah juga bisa membiarkan itu terjadi sebuah kesalahan dan kemudian dihapus. Terserah Allah saja. Allah meliputi semua yang kontradiktif. Karena memang Allah maha besar dan maha meliputi segala yang kelihatannya kontradiktif itu.
Misalnya Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhir, waz zahiru wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Bahwa awal dan akhir, ruangan di sana, di sini, di situ, dimanapun, bahkan yang kelihatan, yang zahir dan yang batin, yang tidak kelihatan, semuanya diliputi oleh Allah. Di dalam Allah belaka. Jadi kita tidak bisa mengatakan antara awal dan akhir itu sebuah kontradiksi di dalam Allah. Bagi kita itu sebuah kontradiksi, ya, sebuah kutub yang berbeda. Dulu dan nanti, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi bagi Allah, dulu dan nanti itu tidak ada bedanya. Terserah Allah mau memunculkan, menghadirkan takdir itu di dulu atau di nanti, terserah Allah. Kelihatan dan tidak kelihatan, zahir dan batin, dan seluruhnya jagat raya ini berada di dalam dirinya belaka. Sehingga secara filosofis kita tidak bisa mengenakan sebuah kontradiksi kepada sifat-sifat Allah. Karena seluruh kontradiksi itu sudah diliputinya. Allah maha tahu, sekaligus maha berkehendak, sekaligus maha menentukan takdir. Terserah Allah. Mau menghapuskan, membiarkan, menetapkan, terserah Allah. Itulah sifat Tuhan yang paling utama, yang paling pokok. Kita tidak bisa mengenakan kontradiksi kepada zat yang namanya Tuhan Allah itu. Jadi kalau dalam matematika, Allah itu diibaratkan sebagai semesta pembicaraan dalam konsep himpunan. Misalnya, kita sedang berbicara tentang manusia. Semesta pembicaraannya adalah manusia. Kemudian ada himpunan-himpunan di dalam semesta pembicaraan yang manusia itu. Ada manusia yang jahat, ya, himpunan tersendiri. Ada manusia yang baik, himpunan tersendiri. Ada manusia yang ada di antara keduanya, dan seterusnya. Kelompok-kelompok himpunan manusia dengan segala macam karakteristiknya. Nah, maka apapun yang kita lakukan terkait dengan kelompok manusia yang jahat, yang baik, yang ada di antara keduanya, dan seterusnya, itu semuanya tidak bisa kita kontradiksikan ketika kita bicara semesta pembicaraan. Karena semesta pembicaraan itu ya tentang manusia yang baik, manusia yang buruk, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka ketika kita bicara tentang sifat Allah itu tidak ada yang kontradiktif. Allah itu sekaligus mengetahui, sekaligus berkuasa, sekaligus menetapkan, sekaligus bisa menghapuskan, membiarkan, dan apa saja yang terjadi sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang kontradiktif. Ini yang kemarin di episode yang lalu kita telah membahas. Manusia mencoba mengambil sudut pandang Allah yang maha tidak terbatas itu, padahal dirinya terbatas. Dia tidak bisa berada pada semesta pembicaraannya, tetapi hanya berada pada himpunan-himpunan anggota yang bisa saja itu kontradiktif. Tapi bagi Allah tidak ada kontradiksi itu. Ketika kita mengenakan kontradiksi itu kepada Tuhan, maka kita telah kontradiktif sendiri terkait dengan definisi Tuhan yang maha tidak terbatas. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap, maksudnya bahwa begitu holistiknya dan mutlaknya sifat Allah dengan seluruh asmaul husnanya itu, sehingga tidak ada kontradiksi di dalamnya, dan semua itu bekerja secara holistik sesuai dengan kehendaknya belaka. Lantas bagaimana kaitannya antara takdir yang ditetapkan Allah dengan doa? Maka kita mengacu kepada petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Bahwa doa itu memang bisa mengubah takdir. Allah itu akan mengabulkan doa-doa yang memenuhi syarat untuk mencapai takdir tertentu itu. Sekali lagi, Allah memiliki kebebasan untuk
memenuhi, mengabulkan doa itu agar tercapai takdir yang diinginkan atau setidak-tidaknya takdir yang terbaik yang bisa diberikan kepadanya, atau kemudian Allah juga tidak mengabulkan. Itu terserah kepada Allah saja. Kita baca ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini memberikan informasi bahwa Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Tetapi ada syaratnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Yaitu ketika mereka, orang-orang yang berdoa itu mengabulkan, menjalankan perintah-perintah Allah. Artinya dalam konteks usaha untuk mencapai takdir, kita ini diperintahkan untuk memenuhi persyaratannya. Misalnya, takdir kita hari ini sakit. Kita ingin mendapatkan takdir sembuh di fase atau di tahap berikutnya. Apakah Allah akan mengabulkan doa kita? Kalau kita berdoa kepadanya mohon sembuh, pasti dikabulkan. Tapi ada syaratnya. Falyastajibuli. Ikutilah kondisi-kondisinya. Jadi tidak mungkin orang yang mohon atau berdoa mohon sembuh, tetapi perilakunya adalah perilaku yang menghancurkan kesehatannya sendiri. Makanannya ya, pola makannya buruk, jenis-jenis makanannya tidak bergizi, makanan sampah dan seterusnya, frekuensinya terlalu sering, jumlahnya kebanyakan dan seterusnya. Pola pikirnya juga buruk, negatif, dan segala macam perilaku yang menyebabkan itu memunculkan masalah sendiri bagi kesehatannya. Jadi antara doa yang disampaikan kepada Allah dengan perilakunya, dengan syarat-syarat terpenuhinya doa itu tidak sinkron. Nah, yang demikian ini tentu tidak akan menghasilkan perubahan takdir yang lebih baik seperti yang kita inginkan. Jadi Allah mengajarkan berdoalah tetapi penuhilah semua persyaratannya. Itu yang pertama. Yang kedua, falyastajibuli wal yu'minu bi. Dan yakinlah, berimanlah kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pemurah, bahwa Allah itu Maha berkuasa. Berkuasa untuk menyembuhkan dengan segala macam cara yang dikehendakinya. Keyakinan itu memberikan poin sangat penting bagi proses kesembuhan. Misalnya kalau kita berdoa mohon kesembuhan itu. Dan itu sudah dibuktikan dalam ranah ilmiah bahwa kesembuhan itu kira-kira 40-50%-nya adalah disebabkan faktor psikis. Orang yang memiliki keyakinan yang kuat untuk sembuh, maka dia berproses menuju pada kesembuhannya. Ditambah dengan obat-obatan dan segala macam perilaku atau kondisi fisikal yang menyertainya, maka dia akan menuju kepada takdir yang benar. Allah mengabulkan doa seseorang. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Asalkan dia memenuhi kondisinya dan yakin kepada Allah. La'allahum yarsudun, mudah-mudahan dia on the track, di jalan yang benar untuk mencapai takdir yang lebih baik itu. Ini dijelaskan lebih jauh di dalam surat Al-Isra ayat 15, bahwa seluruh usaha perbuatan kita itu kalau baik akan kembali kepada kita, kalau buruk juga akan kembali kepada kita. Itu adalah bagian dari sunatullah. Allah menetapkan takdir sesuai dengan sunatullah itu. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra
wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah, dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ayat yang seperti ini bertaburan di dalam Al-Quran. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Baginya lah kebaikan-kebaikan yang dia usahakan, dan baginya juga keburukan-keburukan, efek negatif bagi apa atau terhadap apa yang dilakukannya. Jadi sahabat sekalian, semua itu berjalan di dalam koridor yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi Allah bisa mengintervensi itu. Sebagaimana manusia juga bisa mengintervensi proses yang sedang terjadi, tetapi dalam keterbatasannya, dan Allah bisa mengintervensi proses itu sesuai dengan kehendaknya, dengan keadilan sifatnya, dengan maha pemurahnya Allah, dengan segala macam pengetahuan Allah dan sifat-sifat Allah terkait dengan ditetapkannya takdir itu. Maka di dalam surat An-Nisa 110-111 Allah memberikan gambaran kalau seandainya seseorang terlanjur melakukan kesalahan, kekeliruan, dosa-dosa terkait dengan proses takdirnya itu, kalau dia mohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon maaf, mohon ampunan atas kekeliruan itu, Allah bisa memberikan intervensi terhadap proses yang sedang terjadi. Kalau tidak diintervensi, maka proses takdir itu akan menggelinding kepada keburukan. Tetapi Allah yang maha bijaksana, maha adil, maha pemurah, bahkan itu bisa mengintervensi itu untuk menghapuskan dosa itu. Surat An-Nisa ayat 110-111. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidallahu ghafurur rahimah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakimah. Dan barang siapa mengerjakan dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk dirinya sendiri. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi itulah Allah, Tuhan yang maha berkuasa, maha mengetahui, maha berkehendak, maha segala-galanya. Allah memiliki kekuasaan untuk melakukan apa saja, mengintervensi proses yang sedang terjadi yang dibuatnya sendiri. Bukan berarti Allah tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengenakan seluruh sifat-sifatnya secara bersamaan di dalam seluruh peristiwa yang terjadi. Maka kalau kita simpulkan secara sederhana, ada 2 poin penting yang menjadi kesimpulan kita. Yang pertama, takdir itu prosesnya bisa diintervensi oleh usaha manusia. Silakan melakukan usaha apapun untuk mencapai keinginan atau takdir yang lebih baik dari takdir hari ini. Tetapi hasilnya terserah kepada Allah melalui sifat maha berkehendaknya, maha pemurahnya, maha adilnya, maha mengetahuinya, dan segala macam sifat kemahaannya. Poin pentingnya, manusia dipersilakan mengintervensi proses yang sedang terjadi, tetapi Allah yang menentukan. Poin yang kedua, kita bisa mengintervensi tidak dengan usaha kemanusiaan kita, melainkan bermohon kepada Allah. Karena Allah lah yang memiliki kekuasaan, kefahaman, pengetahuan, keilmuan, kebijaksanaan untuk menentukan takdir itu. Jadi doa itu sesungguhnya adalah bentuk usaha manusia, intervensi terhadap proses, tetapi dikembalikan kepada Allah yang menentukan segala-galanya. Maka Allah akan mengabulkan apa yang diinginkan oleh manusia itu, tetapi dengan persyaratan.
syaratnya harus memenuhi kondisi supaya takdir itu pantas diberikan kepadanya. Sehingga secara ringkas kita bisa mengatakan dua-duanya harus berjalan. Usaha manusia dijalankan, doa dijalankan, keduanya harus sinkron, maka doa yang seperti inilah yang ada realitas di dalam kehidupannya, di dalam usahanya itu yang akan memunculkan efek perubahan takdir seperti yang diharapkan. Tetapi sekali lagi poin pentingnya ketetapannya ada di tangan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Bijaksana. Mudah-mudahan mendapatkan klarifikasi lebih jauh terkait dengan takdir ini, khususnya kaitannya dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk memberikan takdir yang terbaik bagi kita di masa depan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.